Selamat datang di KP Podcast, podcastnya mahasiswa kebijakan pendidikan. Bersama saya Dena Daresta dan saya Ahmad Nur Mujahidin. Oke, di podcast kali ini merupakan podcast yang sangat istimewa karena podcast kali ini bukan hanya berbincang tentang berbagai informasi atau ngobrol dengan narasumber, tapi podcast kali ini merupakan perwujudan dari proker Serawung Alumni yang mana narasumbernya kali ini narasumber yang sangat istimewa, yaitu narasumber dari angkatan 2017 yaitu Mas Ahmad Mujahidin. Boleh dong Mas, perkenalan dulu. Perkenalan gimana ini? Nama ya. Saya Ahmad Nur Mujahidin. Alhamdulillah sudah ada gelarnya SPD sekarang. Alhamdulillah. Ya. Hobinya apa Mas? Hobi saya memancing. Mancing. Iya. Slow ya Mas mancing? Slow banget. Mantap. Ya, alhamdulillah. Iya, karena kan kita punya waktu luang lah hari Sabtu Minggu kan biasanya bisa untuk menyelesaikan hobi-hobi yang terbebani saat kuliah itu dulu. Sampai sekarang masih memancing saya. Mas Ahmad Mujahidin, nama panggilannya siapa ya Mas? Tergantung orang yang mau manggil. Oh. Biasanya sih kalau di kampus lebih banyak dipanggil Udin. Oh, Udin. Iya. Belakangnya Idin loh Mas. Kan ada U-nya sama Din-nya sih. Siap. Ya, menarik nih Mas. Kemarin di KP itu sempat ramai Mas karena keluar posternya Mas Muja karena jadi lulusan tercepat kan ya. Ini menarik nih, hobi mancing tapi jadi lulusan tercepat. Gimana ceritanya Mas? Mancing kan slow banget Mas. Wah. Gimana ya, kalau misalnya itu karena mungkin sebenarnya kan kita kuliah ya tetap mengikuti di jam kuliah gitu. Kita melaksanakan hobi itu ketika kita emang punya waktu luang. Jadi ketika kuliah ya tetap saya laksanakan sebaik mungkin. Oh, oke. Jadi alhamdulillah bisa selesai. Oke Mas, di podcast kali ini banyak nih Mas pertanyaan dari teman-teman buat Mas Muja. Wah, belum belajar ya saya beneran ini. Nggak dinilai Mas, aman. Iya. Ini pertanyaan pertama ya. Dari sekian banyaknya prodi, kenapa nih Mas Mujahidin milih prodi KP? Apa alasannya? Sebenarnya kalau untuk alasan utamanya ini saya punya alasan yang lucu karena nama kebijakan pendidikan itu bagus menurut saya. Kok itu bisa Mas? Alasan, ya bagus saja kebijakan pendidikan. Oh ya. Ya itu namanya bagus jadi saya pilih, tapi ternyata saya juga mencari tahu ke mungkin dari sumber-sumber, ada kakak tingkat juga yang saya kenal sebelumnya. Nah itu juga menceritakan terkait perkuliahan di kebijakan pendidikan ini benar-benar menarik karena di sini kita melakukan analisis tentang pendidikan seperti itu. Jadi saya sudah diberi pencerahan sebelum masuk ke kebijakan pendidikan. Jadi saya dengan mantap masuk ke situ. Oh, okay. Dan alhamdulillah keterima juga. Dulu jalur apa Mas? SBMPTN saya. Oh SBM. Di pilihan pertama KP-nya? Pilihan pertama. Waduh, mantep berarti ya dari awal. Mantep itu udah dari hati itu yakin. Siap. Terus pertanyaan kedua ya Mas. Pas kuliah di KP lingkungannya gimana sih Mas? Kita kan yang terutama dari KP 2020 belum pernah kesana nih Mas. Belum pernah kuliah offline juga belum pernah. Jadi nggak tahu atmosfernya di sana kayak gimana. Terus rasanya kuliah offline tuh kayak gimana gitu. Mungkin kalau untuk tahu terkait atmosfer sebenarnya bisa ditanyakan ke teman-teman yang kakak-kakak tingkat yang 2019 juga yang pernah merasakan, 2018 semua bisa ditanyakan. Tapi kalau menurut saya sendiri kuliah di KP ini benar-benar menyenangkan gitu karena mungkin dari dosen yang ada di kebijakan pendidikan ini orangnya kritis-kritis, kemudian tidak terlalu istilahnya struktural yang begitu mengikat. Jadi kita sebagai mahasiswa punya kebebasan pribadi yang bisa kita junjung di situ. Jadi benar-benar menyenangkan berkuliah di kebijakan pendidikan. Siapa tahu mungkin ada anak SMA yang nonton mau ikut masuk ke kebijakan pendidikan, wah boleh banget. Siap. Kalau dosennya gimana Mas? Kalau dosen sendiri dari semua dosen kebijakan pendidikan, mulai dari kepala jurusan sampai ke mungkin tenaganya adminnya kebijakan pendidikan benar-benar asik semuanya itu untuk diajak berkomunikasi itu benar-benar nyaman gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa bukan kalau bahasa Jawa itu pekewuh, kita malu, kita harus tunduk, tapi kita kayak merasa sama dan kita itu bisa berdiskusi dengan setara gitu. Jadi nggak ada yang
namanya strata ini dosen kita harus nganu, jadi kita diskusi dengan santai dengan dosen. Itu benar-benar hal yang paling nyaman mungkin yang saya rasakan berkuliah, dan saya melihat prodi-prodi lain tuh nggak seperti itu. Oke, mantap. Berarti kita nih Mas yang angkatan 2020 kan kadang mikir Mas, ada takutnya, duh dosennya killer nggak ya? Killer nggak sih Mas dosennya? Enggak, dosennya Serius, itu Mas? enggak. Iya, serius. Dosen kita ini malah ada banyak kan, kita punya banyak profesor di kebijakan pendidikan. Nah, ini malah dosen kita ini sebenarnya dihormati gitu, kayak ya kita juga hormat kepada dosen, dan emang dosen ini orangnya karena mungkin dia sudah ilmunya tinggi dan jadinya tuh bukan killer, tapi mungkin ke tegas, ada yang tegas, tapi lebih banyak ke kita ini bisa menjadi orang yang berdiskusi santai itu kayak nyaman banget gitulah, dosen-dosennya tuh nyaman. Oke, bikin nyaman ya Mas? Iya, bikin nyaman ya ampun, bikin Siap. gak mau kehilangan. Terus pertanyaan ketiga, ini pertanyaan banyak banget muncul, apalagi pas aku sebelum masuk ke KP Mas. Iya. Aku kan juga mahasiswa KP ya Mas. Sebelum masuk tuh aku juga mikir, ini KP kan prodi satu-satunya ya di UNY, bahkan di Indonesia. Terus di pikiranku, aduh ini prodi satu-satunya. Terus pasti muncul pertanyaan kayak kualitasnya gimana ya, terus prospeknya gimana, dan prodi KP ini kan belum terlalu dikenal ya Mas. Kalau menurut Mas Muja sendiri gimana sih prodi KP ini? Kalau menurut saya ya, mungkin ini saya punya pendapat nantinya ini berdasarkan apa yang saya terima sebelumnya. Saya awal mungkin saya cerita jauh, saya masuk pertama menjadi mahasiswa kebijakan pendidikan, mahasiswa baru. Saya ini bukan didoktrin, tapi mungkin disemangatin dari kakak tingkat, kayak kita ini satu-satunya, kayak kita ini istimewa gitu loh. Jadi jangan sampai malah kita tuh minder dengan apa yang kita punya. Kita tuh S1, tapi kalau kata orang-orang apa yang kita pelajari itu setara S2. Wah, kok Ya, bisa Mas? Iya, karena itu gimana ya, karena emang materi yang kita pelajari itu bener-bener mungkin nggak cuma yang biasanya S1 gitu loh. Jadi emang kita selalu digaungkan kayak kita tuh harus bangga menjadi mahasiswa kebijakan pendidikan, dan akhirnya sampai sekarang pun ya dimanapun saya berada ya kayak saya tuh merasa bangga saya itu udah pernah berkuliah di kebijakan pendidikan. Mungkin untuk keluarannya kita setelah di kebijakan pendidikan yaitu ya masih jauh lah, karena kan bisa di mana saja. Tapi untuk kebijakan pendidikan sendiri ini jangan sampai ada yang minder lah udah menjadi mahasiswa, karena suatu kebanggaan bener, hanya ada satu-satunya, perkuliahannya pun luar biasa, pasti hanya orang-orang yang kuat aja yang ada di situ. Pasti Mas ya, apalagi udah akreditasi A kan ya. Iya, baru Mantap, juga mantap. kemarin kan, karena mungkin belum banyak dikenal ya, tapi baru kemarin belum lama kan akhirnya naik juga jadi akreditasi A. Ya benar banget sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus untuk mata kuliahnya gimana Mas? Susah, gampang-gampang, atau mungkin ada yang menarik gitu menurut Mas Muja? Kalau mata kuliah sendiri sebenarnya itu tergantung siapa yang menghadapi ya. Kalau misalnya untuk saya sendiri yang mungkin bukan orang yang sangat rajin untuk mengikuti perkuliahan sampai harus banting tulang, saya merasa kalau perkuliahan itu bisa dibilang sulit sebenarnya bagi saya. Bagi saya gitu, mengikuti itu sulit. Iya, karena mungkin kita di situ dituntut untuk bisa mengevaluasi, menganalisis. Mungkin ada kita banyak kepenelitiannya, di mana kita memang arahnya kan advokasi, penelitian seperti itu, dan analisisnya itu benar-benar mungkin bagi saya itu sulit dan berat. Tapi ya karena saya udah masuk ke situ dan saya ada rasa senangnya berada di situ, ya gimana caranya saya harus menyelesaikan semuanya. Dan alhamdulillah memang kalau kita ada niat pasti ada jalan lah. Siap. Bener banget sih, apalagi nama prodi kebijakan pendidikan tuh bagus ya Mas. Iya, namanya aja udah bagus banget, kebijakan pendidikan. Dimana pendidikan kita kan sampai saat ini kebijakannya masih membingungkan. Ya benar-benar. Ngomong-ngomong tentang kampus nih Mas, kan pasti kalau kita masuk kampus banyak nih yang ikut organisasi, dan pasti banyak banget apa ya jenis-jenis organisasi yang ada gitu. Kalau menurut Mas Muja sendiri, perlu nggak sih kita masuk ke organisasi gitu? Dan misal kita udah masuk, apa sih yang bakal kita dapat, yang bakal apa ya, ada perubahan di kita gitu, sepengalamannya Mas Muja? Kalau pengalaman saya pribadi ya, saya ini selama perkuliahan saya cuma mengikuti 3 organisasi. Jadi 3 cuma ya Mas? Iya, Mantap. cuma karena ada teman yang mungkin ikutnya sampai muluk-muluk banyak banget. Tapi saya cuma ikut organisasi yang intinya itu sebenarnya ada di Hima Kebijakan Pendidikan sendiri, karena kan
keluarga paling deket juga ada di Hima Kebijakan Pendidikan. Nah, saya mungkin jauh lebih banyak ke situ untuk organisasi, dan untuk penting atau enggak seorang mahasiswa ikut itu tergantung orangnya itu sendiri. Misal orang itu punya prioritas sendiri soal apakah dia mau menyelesaikan kuliah tanpa harus mengikuti organisasi, dia mau fokus studi atau yang lain-lain, itu tergantung. Tapi kalau saya sendiri, memang saya ingin menyelesaikan studi tapi saya harus punya pengalaman lain selain di situ. Jadi mungkin kalau anak KP ini dari dulu sering menyebutnya relasi dan sedikit keberuntungan. Ya itu yang ingin saya cari sebenarnya, relasi dan ada sedikit keberuntungan di situ. Jadi mungkin, tapi saya menyarankan untuk misal mahasiswa KP khususnya itu paling enggak ya mengikuti Hima Kebijakan Pendidikan itu. Mungkin enggak harus ikut jadi pengurus, tapi bisa jadi mengikuti kegiatan-kegiatannya, karena di situ saya yakin, karena saya sendiri mengalami banyak pengalaman yang bisa berguna untuk di luar. Ya setidaknya bisa ditulis-tulis lah, pernah mengikuti pelatihannya. Iya benar, di CV ya Mas. Iya benar sekali. Iya benar-benar. Terus apa nih Mas yang Mas Muja rasain setelah ikut organisasi? Perubahan di dirinya tuh apa? Apa yang semisal yang awalnya apa ya, nggak kritis jadi kritis, yang nggak bisa ngomong jadi bisa ngomong, atau gimana Mas? Kalau saya sendiri memang banyak yang saya dapat ya, banyak banget perubahan. Misal saya ini orangnya awam soal peralatan perlengkapan untuk sebuah event, dan ketika saya mengikuti Hima Kebijakan Pendidikan saya bisa mengetahui soal itu. Mungkin sebenarnya yang sering dilewatkan tuh hal-hal kecil gitu loh, kayak misal dulu saya tuh nggak bisa nyalain AC tanpa remote, sekarang bisa karena masuk Hima Kebijakan Pendidikan. Ya itu ada perubahan yang bisa saya dapatkan, tapi yang paling besar ya saya ini bisa merubah diri saya yang mungkin public speakingnya masih buruk, cara ngomong saya itu buruk di depan umum, tapi ketika saya masuk ke Hima Kebijakan Pendidikan saya sering ditunjuk jadi MC kayak gitu, saya bisa ngomong dengan lebih baik ke depan orang, public speaking dan itu yang lain-lain banyak banget sebenarnya. Tapi itu tetap tergantung sama orangnya, apakah dia mau mengembangkan dirinya, dia mau bersyukur atas apa yang dia dapat, atau dia cuma mau nganggep capek ikut organisasi dan lain-lain. Benar Mas. Seperti itu. Mantap. Oke. Terus nih Mas, kan Mas Muja tadi juga bilang kan ya, ikut organisasi ada 3. Itu bagi waktunya gimana Mas? Kalau bagi waktu sendiri memang manajemen waktu itu sulit banget. Memang sulit karena pertama kan kuliah itu hal yang wajib kan. Kita masuk ke UNY yang kita ikatannya itu sebenarnya ada di studi perkuliahan kita, dan organisasi ini kan itu pilihan pribadi. Nah, untuk mengelola waktu saya sebenarnya emang agak keteteran, karena salah satu organisasi itu ekstra kampus yang mahasiswa, yang satunya itu tingkat daerah istimewa Yogyakarta itu. Nah, jadi untungnya yang luar ini yang daerah istimewa Yogyakarta cuma hari Rabu sore, jadi saya bisa meluangkan tiap Rabu sore. Tapi yang ini ekstra kampus yang masih mahasiswa ini kan masih sering ada ketemu, sampai akhirnya sebenarnya saya juga keteteran dan saya akhirnya keluar dari itu organisasi. Jadi ya karena mungkin saya sendiri menyadari kalau misalnya saya nggak bisa manajemen waktu dengan baik, ya daripada saya jadi beban, mungkin saya udah keluar aja. Tapi karena Hima Kebijakan Pendidikan ini organisasinya ada di kebijakan pendidikan, pasti disesuaikan sama kuliah. Nah itu yang mungkin saya lebih fokus. Oke, Mas. Jadi enak banget. Misal kita kuliah hari Senin sampai hari Jumat, ya mungkin pasti acara Hima ini hari Sabtu atau Minggu, atau mungkin setelah selesai kuliah kan disesuaikan jadwal kuliah. Seperti itu. Ngomong-ngomong di organisasi, kan kita sering ya Mas jadi panitia gitu di kepanitiaan suatu event. Biasanya Mas Muja jadi siapa sih Mas? Paling sering nih sebenarnya saya jadi keamanan, entah karena wajah saya serem, badan saya gede atau gimana. Ya saya pernah jadi koordinator keamanan PKKMB FIP itu yang keamanan P2M FIP juga pernah. Memang sering banget jadi keamanan. Keamanan tuh ngapain ya Mas sebenarnya Mas? Ya sebenarnya ngapain Mas? Jeleknya sih dibilang ngurus parkiran. Tapi bagusnya sebenarnya kita itu pekerjaannya banyak. Yang ngurus parkiran, motornya kan banyak soalnya. Enggak ditinggal mancing kan ya Mas? Enggak, aman alhamdulillah. Aman, motornya belum pernah hilang kok. Lanjut nih Mas. Ikut organisasi banyak mempengaruhi nilai nggak sih Mas waktu kita bagi kuliah sama ngeproker gitu? Nilainya acak-adut nggak Mas? Kalau soal nilai ini sebenarnya enggak, karena ketika kuliah kan jelas, misal
ada presensi kuliah, masuk kuliah, terus mengikuti pembelajaran kuliah, kemudian aktif di kelas, kemudian ada penugasan selama itu diikuti, dan organisasi juga bisa diikuti. Nggak mungkin ada pengaruh, malah mungkin ini apa ya, buruk sebenarnya ketika orang itu memanfaatkan dia aktif organisasi untuk dia mencari muka gitu istilahnya. Dia bisa dapat nilai bagus malahan, tapi itu jangan diikuti karena dia mencari muka doang. Tapi apa ya, ketika misal dia aktif di organisasi kan biasanya dia itu bakal lebih dikenal gitu, bakal lebih dikenal dari kalangan dosen, dari kalangan orang-orang penting di kampus. Nah itu dia dapat nilai plus tersendiri, apalagi bisa jadi dia menjadi mahasiswa berprestasi seperti itu. Oh ya, mantap, bener nih. Berarti nggak ada ruginya ya Mas ikut Nggak ada organisasi? ruginya. Tinggal bagaimana orang itu bisa memanajemen dirinya sendiri. Oke, tadi kan Mas Muja ikut organisasi 3 ya Mas. Itu berhenti di tahun berapa Mas? Dan setelah berhenti itu Mas Muja lebih fokus kemana? Lebih ke apa ya? Coba-coba cari kerja atau magang atau fokus ke skripsi atau gimana Mas? Kalau dulu kan saya ikut Hima Kebijakan Pendidikan jadi staf PSDM pertamanya. Saat itu saya juga ikut ke Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Ahmad Badawi. Nah itu saya ikut itu. Di luar saya ikut Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Jogja. Nah itu, dan untuk IMM itu saya 1 tahun selesai. Terus untuk Hima saya lanjut jadi kadep penalaran, dan itu yang Muhammadiyah MPM PDM itu sampai sekarang masih. Nah itu ketika saya selesai di Hima, saya sebenarnya nggak punya fokus kayak mencari pekerjaan dulu atau apa, karena saya masih disibukkan sama perkuliahan nih, ada magang. Karena kan KP ini ada magang, terus ada KKN, kemudian kan skripsi kita ini apa ya sekarang, integritas apa sih, terintegrasi ya, bener. Jadi magang, KKN sama skripsi itu kayak apa ya, hal yang berturut-turut menghujam gitu loh, 3 langsung des ya itu. Jadi saya fokus ke situ, makanya alhamdulillah saya bisa mengerjakan itu dengan baik satu persatu. Di fokus saya cuma ke situ sama ya organisasi satu itu yang sampai sekarang masih saya ikuti. Oke, mantap. Berarti di sela-sela kesibukannya Mas Muja nih, ngeproker, ngorganisasi, ngerjain tugas-tugas, kalau pas capek banget gitu, cara healingnya Mas Muja itu gimana sih Mas, biar bisa tetap apa ya, on track dan tetap bisa ngejalanin semua itu gitu? Mancing saya. Oh iya, lupa tadi, ngapunten Mas. Iya, kayak tapi sebenarnya nggak bisa dijawab cuma kayak gitu ya. Tapi emang mancing tuh bisa menjadi penenang diri saya. Mungkin orang kan punya hal yang berbeda. Ada teman saya itu yang dia mendaki gunung sendirian kayak gitu. Ya sampai atas gunung kayak orang hilang, juga ada ya. Apa ya? Itu tergantung orangnya, ketika dia emang kan ada manusia itu rasa jenuhnya kan. Ya mungkin saya juga di Hima pernah mengalami rasa jenuh, tapi kan ketika ada tanggung jawab itu kan harus diselesaikan. Tapi ya itu tinggal orangnya itu suka sama apa ya dilakuin aja yang disuka dulu. Yang belum terlalu prioritas bisa diakhirin dulu, yang penting dirinya itu lebih tenang aja. Sepakat. Iya. Tadi kan Mas Muja bilang ya kalau mancing itu sebagai bentuk healingnya dari Mas Muja. Itu sekalipun gak dapat ikannya tetap seneng Mas? Alhamdulillah selalu dapat ikan. Oh alhamdulillah dapat ya. Sandal nggak pernah dapat Mas? Celana pernah dapat. Siap. Aduh. Oke. Lucu ya Mas yang ini. Alhamdulillah. Masuk stand up ini nggak jadi podcast ya. Besok lomba sama saya Mas. Waduh, nggak bisa. Masuk lagi nih Mas, soal yang sempat booming di KP kemarin kan Mas Muja yang lulusan apa namanya, sidang tercepat ya Mas. Iya. Itu gimana sih Mas, biar bisa apa ya cepet sidangnya, terus apa ya bisa dapet judulnya tuh, dan Mas Muja tuh cari judulnya gimana bisa secepat itu gitu, dan pengerjaannya mungkin lebih gimana gitu Mas, mungkin bisa bagi tips ke kita nih. Ini mungkin apa ya, bukan sebuah rahasia atau apa, tapi di kebijakan pendidikan ini sistemnya itu sebenarnya udah bagus banget. Sistemnya kita ini, prodi kebijakan pendidikan itu bagus. Jadi ketika kita ada di semester 6, kita itu sudah ditagih judul skripsi. Jadi ketika kita ini belum kepikiran penelitian, mungkin yang kita masih ikut kuliah, ikut-ikutan doang, kita tuh tiba-tiba ditagih judul skripsi. Nah itu mungkin yang menjadi beban pertama. Sebenarnya kayak kita ini belum tahu apa-apa, kita udah diminta gitu loh. Mungkin ada yang ngawur atau apa, tapi sebenarnya setelah itu tuh kayak muncul apa ya, ada apa namanya,
orang pengen gitu loh. Nah itu pertama dulu saya semester 6 ditagih judul skripsi, kemudian saya langsung dikasih tahu siapa dosen pembimbingnya, kemudian ada magang. Nah di magang ini sebenarnya proses skripsi itu dimulai. Misal dulu kan saya magang itu pas ada corona, pas banget ada corona, jadi saya milih sendiri tempat magang, saya milih di sekolah. Nah di sekolah itu magang itu saya menemukan masalah di situ. Jadi ini pentingnya relasi dan sedikit keberuntungan itu sebenarnya ada di situ. Saya tempat magang itu karena relasi saya udah pernah ke sana, saya sekolah dulu di sana, jadi itu benar-benar orangnya enak. Nah itu jadi saya bisa menemukan masalah hanya dengan ngobrol. Jadi di sana terbuka mau memberitahu, oh di sini ada masalah seperti ini. Jadi apa ya, pentingnya relasi dan sedikit keberuntungan itu ada di situ. Jadi ketika kalian nanti magang, terus setelah itu mungkin KKN mungkin nggak terlalu banyak ke bagian skripsinya, tapi setelah magang itu nanti bakal lanjut ke skripsi. Nanti kalau misalnya kalian magang nggak dilanjut skripsi itu kayak ngulangin 2 kali gitu loh. Jadi kenapa saya bisa alhamdulillah ya sidang tercepat ini, karena dulu saya ngambil tempat magang yang saya sudah kenal, tempatnya terbuka, dan akhirnya saya bisa menemukan masalah dan langsung di ACC kebetulan sama dosen saya. Keren. Iya. Pengerjaan saya cuma seminggu sebenarnya skripsi. Seminggu mas skripsi mas? Tapi kan penelitiannya kan dari magang itu 6 bulan. Untuk pengerjaan skripsinya ini seminggu suntuk saya ngerjain. Seminggu mas? Serius mas? Iya. Itu nggak pakai jin kan mas ya? Enggak. Oh ya. Pakai tuyul. Pakai tuyul. Soalnya candi aja kadang itu minjem jin mas bikinnya. Iya. Skripsi seminggu loh, Tapi kan mantap. candi sehari. Oh ya. Kalau seminggu nggak pakai jin dia juga. Apa ya? Kendala deh mas. Kendala waktu bikin skripsi itu apa mas? Banyak sebenarnya kendalanya. Dosennya mungkin? Sebenarnya kan kalau ini menurut saya pribadi ya, ini saya sendiri yang misalnya melihat kalau orang menyusun skripsi itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Misal dari mahasiswanya, dosennya, sama tempat penelitian. 3 ini yang paling penting kan. Sama mungkin waktu juga. Tapi biasanya nih ketika mahasiswanya rajin tapi dosennya lama, itu bakal susah juga. Mahasiswa rajin, dosen rajin, tapi tempat penelitiannya ini menutup-nutupi, terus nggak mau terbuka memberikan data, susah mencari data di sana, itu juga bakal membuat lama. Nah itu kalau selama saya skripsi sendiri, alhamdulillah dosen saya ini fast respon, cepet banget. Kalau respon itu cepet banget, bahkan sampai malam-malam jam 12 malam pun mau telepon saya. Subhanallah. Iya, itu masnya doa apa bisa dapat dosen pembimbing gitu mas? Wah, enggak doa apa-apa sih, yang penting doa setiap hari aja. Siap. Ya itu, terus tempat penelitian saya karena itu adalah relasi saya. Nah itu keberuntungan saya juga di situ. Dan mungkin kendalanya malah ada di diri saya sendiri ketika saya ini mungkin merasa apa ya, capek sendiri kan, karena apa ya, skripsi ini kata-kata banyak banget gitu kan ya. Mungkin di situ saya mungkin kadang ngerasa capek ngerjainnya kayak gitu kendalanya. Tapi ya ketika mau diniatin aja bisa. Karena gimana ya, ini orang-orang kan cara ngerjain sesuatu kan beda. Nah ini mungkin dari saya sendiri ya, saya sendiri ini punya apa ya, tipe saya misal mengerjakan sesuatu kalau nggak selesai itu ganjel, saya nggak bisa tidur. Oh ya. Iya, jadi Mancing sama ngerjain skripsi bisa nggak mas? nggak bisa. Oh nggak bisa ya? Nggak bisa. Karena kalau mancing saya dapat terus. Oh iya, siap. Gimana ya, jadi misalnya aku ngerjain bab 1 nih, baru 1 paragraf, itu ganjel, jadi harus aku selesain. Oh iya. Iya, jadi makanya sehari itu harus nyelesain. Itu sampai lupa makan nggak mas gitu mas? Kalau lupa makan nggak, makanya Ada yang ngingetin? Enggak, karena saya makan aja. Badan saya gede kan, saya gampang lapar. Oh iya, siap. Kan bisa ngerjain sambil makan, kalau sambil mancing nggak bisa. Oh iya. Oke. Udah menarik banget nih mas Muji emang. Terakhir nih mas, kesan atau enggak, jangan kesan dulu deh. Apa ya, mungkin ada prinsip atau nilai-nilai yang bisa mas bagi ke teman-teman buat yang masih jadi mahasiswa nih, harus jadi mahasiswa kayak gimana sih, dan sebaiknya tuh gimana gitu, mumpung kita masih awal-awal nih, apalagi yang angkatan 2020 kan. Mungkin apa ya, nilai atau prinsip yang selama ini mas pegang gitu. Sebenarnya ini kan kita ini perkuliahan ya, di kebijakan pendidikan ini kan kuliah ini banyak banget kan kita mata kuliahnya. Mungkin nggak cuma ada 1-2 jenis mata kuliah, kan kita ada penelitian kuantitatif, kualitatif, evaluasi dan lain-lain. Itu kan ada banyak. Nah mungkin kalau dari saya sendiri ya, ini mungkin saya juga telat menyadarinya, tapi ya karena saya kan baru akhir-akhir sadar kalau kita itu sebenarnya harus
punya salah satu keahlian di situ gitu loh. Misal ada namanya evaluasi pendidikan. Nah, ketika kita itu emang punya passion di situ ya, kita mendalami tentang itu, walaupun mungkin banyak perkuliahan yang lain kita ikuti, tapi kita tuh bisa dalam di situ gitu loh. Sampai akhirnya mungkin kita bisa mengangkat skripsi tentang itu. Kemudian kita setelah lulus nanti kita bisa mengangkat itu loh. Saya punya keahlian dalam mengevaluasi terkait apa, atau mungkin kita ahli analisis, kita bisa mengangkat saya memiliki keahlian menganalisis kayak gitu. Tapi mungkin karena saya juga baru sadarnya agak telat ya, jadi saya untuk dibilang ahli itu rasanya belum cocok gitu loh, karena mungkin di awal mungkin saya nggak terlalu mendalami itu, mungkin saya ikut kuliah tapi tidak mendalami gitu loh. Jadi ketika saya lulus, saya untuk dikatakan ahli susah. Sedangkan kalau misalnya mungkin udah dari SMA punya passion di enaknya ya, misal ke masyarakat tertinggal gitu, kita di KP juga ada pendidikan masyarakat tertinggal, terus kita nanti skripsi ngangkat tentang masyarakat tertinggal, wah itu bener-bener nanti dia bakal ahli dalam bidang itu analisis masyarakat tertinggal seperti itu enak banget. Jadi selama perkuliahan lebih baik kalian mungkin bisa menentukan passion tanpa melupakan perkuliahan yang lain. Oke, mantap nih. Terakhir nih Mas, Iya. kesan pesan kuliah di kebijakan pendidikan. Sebenarnya saya ini pengen kembali lagi kuliah di kebijakan pendidikan karena menyenangkan. Oh ya. Nggak cuma menyenangkan di perkuliahannya aja, kita punya teman-teman juga menyenangkan karena kita kan cuma ada satu kelas, satu prodi, satu Indonesia lagi. Itu kayak kita tuh satu nasib, satu perjuangan lah, cuma satu kelas doang kayak. Jadi teman-teman tuh pasti enak-enak lah, nyaman. Kemudian dari dosennya nyaman, itu yang mungkin jadi kesan saya di kebijakan pendidikan sampai saya tuh pengen balik lagi ada di situ. Apalagi himanya ini juga menyenangkan. Saya ini salah satu penggiat hima kebijakan pendidikan yang suka nginep di kampus. Oke. Itu benar-benar mantap lah. Memorable banget ya Iya. Mas. Siap. Oke. Udah nih Mas, udah selesai nih, mantap. Jawabannya keren banget. Astagfirullah, Kalau astagfirullah, keren, coba subhanallah. suruh ulangi bisa nggak? Aduh, panjang ya Mas, ngapunten Mas. Oke teman-teman, sesi bincang-bincangnya bersama alumni kali ini udah selesai. Terima kasih atensinya udah menonton video ini. Stay tune terus di video-video kami selanjutnya. Saya Dina Daresta pamit dan Saya Ahmad Mujahidin. Terima kasih untuk atensinya. Selamat berjumpa kembali di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.